Waalaikumsalam, sebentar. Ya. Halo Hera. Halo Ibu. Silakan masuk. Baik Bu. Silakan duduk Hera. Baik Ibu. Terima kasih. Iya. Selamat pagi Hera. Pagi Ibu. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Baik Bu. Jadi sesi pertama ini kita gunakan untuk saling mengenal dan melihat nih apakah konseling karir ini sesuai dengan kebutuhan kamu. Iya Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik Ibu. Saya sedikit gugup nih Bu karena ini pertama kali saya ikut konseling. Oh begitu, oh, tidak apa-apa ya. Wajar kok hal begitu. Boleh ibu tahu nih, apa yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti layanan konseling karir ini? Saya masih bingung nih Bu. Nanti setelah lulus saya mau ngambil jurusan apa nih? Ibu bisa bantu ngarahin nih kan? Baik. Jadi kamu berharap nih dari pertemuan ini bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas nih tentang pilihan jurusan ya? Iya Bu. Oke. Betul sekali. Apakah kamu pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Ini pertama kalinya saya ikut konseling. Jadi ini hari pertama kali nih kamu mengikuti konseling? Iya Bu, benar. Aku boleh tanya nggak? Boleh. Bagaimana nih kondisi kamu sekarang? Apakah baik secara emosional ataupun akademik? Lumayan stabil sih Bu, cuman kadang masih bingung, takut gitu tentang masa depan. Terima kasih ya kamu sudah mau berbagi ceritanya. Sebelum lanjut nih, Ibu akan ngejelasin nih bagaimana proses konseling karir ini. Jadi dalam proses konseling karir ini kita akan melalui beberapa tahap nih. Seperti hari ini kita mulai dengan screening. Nanti bakalan ada exploring dan understanding nih. Jadi apakah kamu siap untuk menjalani proses ini secara bertahap? Siap Bu. Oke. Baik, oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita buat dulu kesepakatan ya. Ya Bu, baik. Jadi dalam proses ini Ibu berperan membantu kamu menemukan arah, tapi keputusan tetap kamu yang buat ya. Baik Bu. Oke, kira-kira tujuan khusus yang ingin kamu capai dari konseling ini apa? Nah jadi tuh saya ini ingin tahu gitu Bu, apa jurusan yang paling tepat sama kemampuan dan minat saya itu di mana gitu. Bagus, kalau begitu Ibu bantu rumuskan dengan cara SMART ya. Baik Bu. Jadi rumus SMART itu apa ya Bu? Oke, jadi rumus SMART itu yang berarti spesifik ya. Spesifik itu artinya menemukan jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Lalu ada measurable yang berarti kamu tuh sudah memiliki 2-3 pilihan yang realistis di akhir sesi. Selanjutnya itu ada achievable yang berarti bisa dicapai dalam waktu beberapa minggu. Oh iya Bu. Lalu ada relevan nih. Relevan ini penting untuk persiapan masa depan kamu. Lalu yang terakhir ada time bound. Oke, yaitu time bound itu berarti selesai sebelum pendaftaran kuliah dimulai. Oke, gitu. Apakah kamu setuju nih dengan tujuan ini? Setuju Bu. Oke. Untuk teknisnya, bagaimana kalau kita jadwalkan 3 sesi dengan durasi 40 menit per sesi? Boleh Bu. Saya bisa di hari Selasa sore. Oh, oke, disepakati ya. Baik Bu. Semua yang dibicarakan di sini, kamu mau bicara apapun itu di sini bersifat rahasia, oke? Oke Bu. Ya, ada kecuali nih. Ya, kalau ada hal yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ya Bu. Baik. Pelajaran apa yang paling kamu sukai di sekolahan? Jadi saya itu suka pelajaran biologi dan juga seni budaya Bu. Karena kalau biologi itu saya suka dia mempelajari tentang makhluk hidup. Dan juga seni budaya itu kan saya suka menggambar dan membuat karya.
Karena kan seni budaya itu kan membuat karya-karya seni, ya kan? Jadi saya itu suka Bu membuat karya-karya seni. Wah, menarik ya. Berarti kamu suka hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kreativitas ya? Iya Bu. Oke, dari dua hal itu, mana yang paling membuat kamu ini merasa hidup dan bersemangat? Mungkin menggambar Bu, karena saya suka mengekspresikan diri saya. Nah, tapi saya juga ingin bisa bermanfaat nih buat orang lain. Jadi kamu ini ingin pekerjaan yang menyalurkan kreativitas nih, sekaligus memberi manfaat buat orang lain ya, benar begitu? Ya, betul Bu. Oke, kalau boleh tahu pengalaman apa nih yang paling berkesan yang pernah kamu alami? Mungkin saat di sekolah atau kegiatan di luar gitu? Jadi pas itu saya ikut poster tentang kesehatan Bu. Temanya itu tentang menjaga pola makan. Di situ poster saya menang nih, juara 2. Wah, luar biasa ya, keren sekali. Saya senang Bu karena poster saya itu bisa berguna nih buat orang lain. Wow, itu contoh bagus ya. Iya, Keren Bu. sekali. Jadi dari pengalaman itu terlihat nih kamu punya kepekaan sosial yang tinggi dan kemampuan komunikasi visual yang baik. Iya Bu, saya juga suka kalau karya saya itu bisa menyampaikan pesan ke orang lain. Kalau kamu membayangkan pekerjaan impian kamu nih ya, tanpa ada batasan apapun itu, pekerjaan apa yang paling kamu ingin lakukan? Mungkin jadi desainer grafik Bu, atau konten kreatif gitu. Oh, menarik sekali ya itu. Apa yang membuat kamu tuh tertarik ke arah ke situ? Karena saya bisa berkreasi Bu, dan kalau pesannya juga baik, itu juga bisa bermanfaat tuh bagi orang lain. Oke, baik. Sekarang kita lihat nih ya dari sisi lingkungan. Jadi siapa yang paling berpengaruh terhadap keputusan karir kamu selama ini? Orang tua sih Bu, terutama itu ibu, karena ibu saya ini pingin saya tuh ngambilnya di bidang kesehatan, karena biarin masa depan saya itu pasti gitu. Oke, jadi di sini terlihat ada sedikit perbedaan ya antara keinginan kamu dan harapan orang tua kamu. Jadi bagaimana nih perasaan kamu tentang hal itu? Jujur saya bingung Bu, takut mengecewakan orang tua saya gitu. Nah tapi di sisi lain juga saya juga ingin mengikuti minat saya sendiri gitu Bu. Ibu paham, kadang situasi seperti ini memang bikin dilema banget, tapi penting juga untuk mengenali apa yang benar-benar membuat kamu ini berkembang dan bahagia dalam jangka panjang nanti. Jadi kalau ibu rangkum, kamu ini adalah pribadi yang kreatif ya, peduli dengan orang lain, dan ingin pekerjaan yang bisa menggabungkan dua hal itu. Tapi masih ada kebingungan nih karena perbedaan harapan keluarga kamu dengan minat pribadi kamu. Apakah itu sesuai dengan yang kamu rasakan ini? Iya Bu, itu sangat pas banget buat saya. Oke, baik. Untuk membantu kamu lebih memahami tentang ini, Ibu ingin memberi tugas kecil nih ke kamu. Coba kamu tulis di rumah tentang hal-hal yang membuat kamu tuh merasa bermakna dalam hidup dan pekerjaan. Nah, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Oke Bu, nanti saya coba tulis ya Bu. Oke, bagus. Jadi minggu depan kita akan masuk ke tahap berikutnya ya, yaitu understanding. Itu untuk membantu kamu menemukan arah karir yang paling cocok berdasarkan hasil eksplorasi hari ini. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baik Hera, hari ini kita sudah membahas nih banyak hal ya tentang diri kamu, mulai dari minat, nilai, sampai
arah karir yang kamu inginkan nih. Kamu sudah bisa ya mengenal bahwa kamu memiliki potensi dalam bidang kreatif sekaligus kepedulian sosial yang kuat. Untuk tugas di rumah, kamu bisa lanjutkan refleksi tentang hal-hal yang membuat kamu merasa bermakna dalam hidup dan pekerjaan. Serta kamu mencari informasi lebih lanjut juga untuk mengenai jurusan yang kamu minati. Baik Bu, nanti saya akan kerjakan dan juga saya akan cari tahu lebih lanjut nih tentang jurusan itu. Oke, bagus sekali. Ibu apresiasi untuk keterbukaan kamu dan semangat kamu selama proses konseling ini. Semoga apa yang kamu temukan hari ini, yang kamu dapetin hari ini, bisa jadi langkah awal untuk kamu menuju keputusan karir yang lebih menatap ya. Lebih mantap, oke? Oke Bu. Sebelum kita akhiri, bagaimana nih perasaan kamu setelah mengikuti sesi hari ini? Saya sangat senang sih Bu bisa datang ke sini, bisa cerita tentang minat dan bakat saya. Oke, senang sekali ya mendengarnya. Semoga kamu terus percaya diri dengan proses kamu ya. Kalau nanti butuh sesi lanjutan atau ingin berdiskusi lagi, kamu bisa menghubungi ibu ya. Terima kasih sudah aktif berpartisipasi. Sarah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik Bu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih nih sama Ibu. Terima kasih sudah membimbing saya. Baik Bu, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, Hera. Oke Bu, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Hera, sama-sama. Waalaikumsalam. Mari. Baik Bu, saya pamit ya Bu. Iya, Hera. Hati-hati, Hera. Iya Bu.